Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah kita berharap semoga kita selalu dalam inayah, lindungan, naungan, dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sidang pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan sebuah buku yang berjudul Sirah Nabawiyah, yaitu riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, dalam buku ini yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau adalah pengarang buku sirah terbaik yang mana diselenggarakan oleh WAMI di Mekah. Subhanallah. Pada saat itu Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mencatat buku yang bernama Rahiqul Makhtum, sehingga buku Rahiqul Makhtum ini keluar menjadi buku terbaik, Sirah Nabawiyah terbaik pada tahun 1398 Hijriah. Untuk itu hadirin wal hadirat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi kita tidak sangsi lagi dengan buku ini. Dan buku ini sudah diteliti dan diperiksa oleh para ulama-ulama yang ada di dunia, khususnya yang terkumpul di Makkatul Mukarramah. Alhamdulillah. Untuk itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan mengkaji buku ini dalam beberapa tahapan-tahapan. Dan insya Allah pada hari ini adalah tahapan yang pertama yang akan kita kaji dengan beberapa sub-sub judul, yaitu salah satunya adalah tentang posisi bangsa Arab dan kaumnya. Pemirsa, menurut bahasa, bahwa Arab artinya adalah padang pasir atau tanah yang gundul, tanah yang gersang, yang tiada air dan tanaman di sekitarnya. Jadi sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gunung Sinai. Subhanallah. Jadi Gunung Sinai itu berada di sebelah barat dan di sebelah timur dibatasi oleh Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan. Dan di sebelah selatan juga dibatasi oleh Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India. Di sebelah utara dibatasi dengan negeri Syam. Kita tahu negeri Syam itu terdiri beberapa negara,
Di antaranya adalah Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Subhanallah, inilah negeri Syam. Dan sebagian kecil dari negara Irak itu di sebelah utara. Jadi sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini, jadi luasnya membentang antara 1 juta mil kali 1.300.000 mil. Jadi pemirsa, Jazirah Arab ini memiliki peranan yang sangat penting dan sangat besar. Karena kita lihat letak geografisnya. Dan juga sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, bahwa Jazirah Arab ini hanya dikelilingi oleh gurun pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang sangat kokoh, yang tidak memperkenalkan bangsa asing untuk menjajah. Jadi tidak diperkenankan bangsa asing untuk menjajah kecuali dengan kemampuan tingkat tinggi, kehebatan yang sangat dahsyat. Jadi tidak sembarang mencaplok dan menguasai bangsa Arab itu sendiri. Jadi oleh karena itu kita bisa melihat bahwa penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan sejak dari dahulu kala. Subhanallah. Sekalipun begitu, mereka tetap hidup berdampingan dengan dua imperium yang begitu besar saat itu, yang serangannya tak mungkin bisa dihadang andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti yang mereka miliki. Sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal sejak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa. Dan sebelah timur lainnya merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab. Dan Timur Tengah dan Timur Dekat terus membenteng ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab, dan setiap kapal laut yang berlayar tentu akan bersandar di ujungnya. Subhanallah, mempunyai tempat yang sangat strategis. Jadi karena letak geografisnya seperti itu pula, maka sebelah utara dan selatan dari Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, seni, dan lainnya. Subhanallah. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, negeri Arab itu tempatnya walaupun tanah yang tandus, walaupun tanah yang gersang, panas, menyengat, tapi ternyata Arab itu memiliki tempat yang begitu strategis. Subhanallah. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita lihat kaum-kaum bangsa Arab itu ada beberapa kaum. Di antaranya adalah yang pertama kaum Arab Ba'idah. Ba'idah itu ba'id, yaitu jauh. Artinya bahwa kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit. Seperti contohnya adalah kaum Ad, kaum Samud, Tosam, Judais, kaum Amlak,
dan lain sebagainya. Itu adalah Arab ba'idah. Yang kedua adalah Arab qaribah, aribah. Kalau istilahnya bahasa Ammiyah namanya aribah, tapi kalau bahasa fushahnya adalah qaribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yashjub bin Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah. Yang ketiga adalah Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail. Jadi disebut pula seperti Arab Adnaniyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tempat kelahiran Arab Aribah atau Qaribah atau kaum Qahtan adalah negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Jadi suku yang terkenal adalah dua kabilah. Kabilah yang pertama adalah kabilah Himyar, yang terdiri dari beberapa suku juga, yaitu suku yang terkenal, di antaranya suku Zaid al-Jumhur dan Qoda'ah dan Sakasit. Yang kedua adalah kabilah Kahlan, yang terdiri dari beberapa suku terkenal juga, yaitu suku Hamdan, Anmar, Wati', Madhaj, Kindah, Lakham, Judzam, Uzd, Aus, Khajraj, dan anak keturunan dari Jafna, Raja Syam. Dari suku-suku Kahlan ini banyak yang hijrah ke tempat lain meninggalkan Yaman, menyebar ke berbagai penjuru jazirah Arab sebelum ada bencana karena kegagalan mereka dalam perdagangan sebagai akibat dari tekan bangsa Romawi dan tindakan mereka yang menguasai jalan perdagangan lewat laut. Dan setelah mereka menghancurkan jalan darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam, akhirnya mereka pun meninggalkan Yaman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi suku Kahlan itu yang hijrah, yang keluar dari Yaman dibagi menjadi ada 4 golongan. Ada golongan Uzd, yaitu hijrah mereka langsung dipimpin pemuka dan pemimpin mereka yang bernama Imran bin Amru Muzaiqubah. Subhanallah. Yang kedua adalah golongan Lakham dan Judzam. Tokoh di kalangan mereka adalah Nasar bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munzir di Hairah. Yang ketiga golongan Ta'i'. Mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara 2 gunung, yaitu Ajak dan Salma, dan akhirnya menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani, 2 gunung, yaitu di Gunung Ta'i. Yang keempat adalah golongan Kindah. Golongan Kindah ini singgah di negeri Bahrain, bahkan terpaksa meninggalkannya dan akhirnya singgah di Hadratul Maut. Itu Hadratul Maut ini juga termasuk di negeri Yaman. Namun nasib mereka tidak jauh berbeda saat berada di Bahrain hingga mereka pindah lagi ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat. Tapi secepat itu pula mereka punah dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Jadi di sana masih ada satu kabilah lagi dari Himyar yang diperselisihkan asal keturunannya, yaitu suku Qoda'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran negeri Irak. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi tentang Arab
musta'ribah tadi, yang ketiga tadi, cikal bakal dari kakek mereka yang tertua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu musta'ribah. Tadi ada 3 ya, musta'ribah, ada yang lain yaitu qaribah atau aribah. Yang pertama adalah ba'idah, Arab ba'idah, yang kedua Arab qaribah, yang ketiga Arab musta'ribah. Jadi Arab musta'ribah ini cikal bakal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Jadi kita sudah ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak ke Haran atau Huron, termasuk pula ke Palestina, dan menjadikan negeri itu sebagai pijakan dakwah beliau. Subhanallah, itulah dakwah beliau ya, Irak ke Haran dan juga ke Palestina. Jadi setelah di Palestina menjadikan negeri itu sebagai pijakan dakwah, beliau banyak menyusuri negeri-negeri yang lain, yaitu hingga ke Mesir. Kita lihat di Mesir, Fir'aun menguasai Mesir. Jadi penguasa Mesir itu adalah Fir'aun, dan bahkan Fir'aun merekayasa dan memasang siasat buruk terhadap istri beliau. Istri Nabi Ibrahim itu adalah Sayyidah Sarah ya, kalau kita bahasa Indonesia kan. Namun Allah justru mengembalikan jerat itu ke lehernya sendiri. Permainan yang dibuat oleh Fir'aun akhirnya ia kena sendiri. Dengan kata lain adalah senjata makan tuan. Jadi hingga akhirnya Fir'aun tahu tentang kedekatan hubungan Sarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu dia menghadiahkan putrinya sendiri, Hajar, menjadi pembantu Sarah sebagai pengakuan terhadap keutamaan Sarah. Dan akhirnya Sarah mengawinkan atau menikahkan Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ternyata yang selama ini kita ketahui Sarah itu adalah seorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Sarah itu adalah orang yang merdeka, bukan seorang budak, bahkan anak dari Fir'aun laknatullah alaih. Anak dari Fir'aun. Kalau kita lihat sejarah, subhanallah, kalau kita buka juga buku yang berjudul Rahmatan lil Alamin, juz 2 halaman 36 dan 37, di situ akan dibahas juga tentang Hajar dan Sarah. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi setelah itu Ibrahim kembali ke Palestina dan Allah mengadugerahkan Ismail dari Sayyidah Hajar. Jadi pada saat itu subhanallah, dengan qadarullah, Hajar yang diberikan oleh Fir'aun ternyata subhanallah menghasilkan seorang anak yang soleh, anak yang baik, anak yang sabar, anak yang taat kepada ayah ibunya, khususnya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah kembali ke Palestina berjumpa dengan Sarah, akhirnya Sarah melihat bahwa Hajar dan Ibrahim dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Akhirnya Sarah pun terbakar api cemburu. Bahkan dia memaksa Ibrahim untuk menghilangkan Hajar
dan putranya yang masih kecil. Nauzubillah, saking cemburunya. Maka beliau membawa keduanya ke Hijaz, yaitu ke kota Mekah, Ka'batul Mukarramah. Nah, disinilah diawali hijrah, dikembalikan Nabi Ibrahim bersama dengan Hajar dan anaknya Ismail menunggang tunggangan beliau dan istrinya dan anaknya bersama-sama ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu belum lagi ada penghuninya, bahkan tempatnya gersang, gurun pasir yang begitu panas dan lain sebagainya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ibrahim membawa istri dan anaknya, menempatkan mereka berdua di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tepatnya di dekat Baitul Haram yang saat itu hanya berupa gundukan-gundukan tanah. Akhirnya beliau meninggalkan istri dan anaknya, dan Hajar pun subhanallah dengan ketaatannya, dan ia tahu bahwa itu adalah perintah Allah, maka ia pun rela, ridho, dan ia yakin bahwa Allah akan menjaga mereka. Subhanallah, kita juga banyak mendapati kisah ini ya, kisah yang begitu subhanallah, selalu dikumandangkan oleh para khotib, para ustadz ketika menyampaikan sholat Idul Adha. Subhanallah. Hadirin wal hadirat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa subhanallah kita lihat proses sampai Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih subhanallah Nabi Ismail, dan Ismail pun mengikutinya tanpa sedikit pun ragu dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sejak kejadian itu maka Nabi Ibrahim, Ismail dan istrinya Hajar setelah bolak-balik Nabi Ibrahim ini ke Palestina, balik lagi ke Mekah, melihat anaknya yang begitu besar, sudah besar, diperintahkan Allah sembelih. Setelah selesai balik lagi ke Palestina sampai beliau nikah, yaitu Nabi Ismail menikah pada saat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika setelah menikah, bahwa kita lihat Nabi Ibrahim menikahkan anaknya Ismail itu dengan salah seorang wanita dari golongan kabilah Jurhum. Subhanallah. Tapi pada saat itu ibu Ismail, yaitu Hajar, sebelum dinikahkan sudah meninggal dunia. Jadi Nabi Ibrahim pun bolak-balik Palestina, Mekah. Lalu tinggallah mereka berdua, Ismail dengan istrinya. Lalu Ibrahim pun melanjutkan dakwahnya di Palestina. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, beberapa lama kemudian Ibrahim pun datang ke tempat anaknya Ismail. Sudah lama tidak menjumpai Ismail, bahkan ketika pernikahan pun Nabi Ibrahim tidak sempat hadir. Setelah itu ketika sampai di tempat Ismail, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjumpai anaknya, yaitu Nabi Ismail. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim bertanya kepada istri Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail? Lalu istrinya mengatakan lagi keluar. Pada saat itu
Nabi Ibrahim bertanya kepada istri Nabi Ismail, bagaimana keadaan mereka berdua, kondisi mereka dalam berumah tangga. Lalu istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang melarat, mengeluhkan keadaan mereka, kondisi mereka yang memprihatinkan. Setelah Nabi Ibrahim mendengarkan keluhan istri dari Nabi Ismail, padahal istri Ismail ini tidak tahu yang datang itu ternyata adalah ayah Nabi Ismail, mertuanya sendiri. Dengan kata lain bahwa istri Ismail itu tidak mengetahui yang datang itu, tapi ia mengeluhkan cerita rumah tangganya tentang keadaannya, kondisinya saat ini. Padahal ia tidak tahu siapa yang di hadapannya, kepada siapa ia bercerita. Maka dengan itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim menitip pesan, yaitu pesan tersebut kepada Nabi Ismail, agar istrinya menyampaikan kepada Ismail untuk merubah palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu oleh istrinya kepada Nabi Ismail, maka Nabi Ismail mengerti apa maksud dan pesan dari ayahnya tersebut. Maka Nabi Ismail menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu putri dari Mudad bin Amr, pemimpin dan pemuka kabilah Jurhum. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini sebenarnya begitu pelajaran yang sangat penting kepada kita, menerangkan bahwa kita tidak layak menceritakan aib keluarga kita kepada siapapun. Kepada orang yang kita kenal saja, kita tidak bisa membuka aib dari keluarga rumah tangga kita itu sendiri. Apalagi dari orang-orang yang tidak kita kenal, yang tidak kita tanda. Bahkan kejadian ini begitu banyak saat ini. Banyak mengumbar-ngumbar bahkan di media sosial, menceritakan tentang keluarganya, menceritakan tentang kekurangan mereka, menceritakan tentang kelemahan suaminya, menceritakan tentang istrinya. Na'udzubillah. Inilah yang harus kita ambil pelajaran, bahwa ternyata kalau sudah seperti ini, maka rumah tangga tidak akan bisa menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ketika kita bisa menyimpan, merahasiakan dari rahasia rumah tangga kita, insya Allah, maka mudah-mudahan kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita lihat hadirin, setelah pernikahan Ismail dengan yang kedua ini, yaitu putri dari Mudad bin Amr, maka Ibrahim beberapa waktu datang kembali menjenguk anaknya Ismail. Namun pada saat itu juga ternyata Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan Ismail kembali, seperti kejadian yang pertama. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada istri Ismail tentang keadaan mereka berdua, bagaimana kondisi rumah tangga mereka. Lalu sang istri Ismail pun menjawab. Apa jawabannya? Jawabannya adalah pujian-pujian kepada Allah, bahwa kondisi rumah tangga mereka insya Allah diberkahi oleh Allah. Tentang menceritakan suaminya, bahwa suaminya insya Allah adalah suami yang soleh. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah mendengarkan cerita dari
istri Nabi Ismail, Ibrahim pun kembali lagi ke Palestina. Tapi sebelum kembali, beliau menitipkan pesan kepada Nabi Ismail melalui istrinya. Apa pesannya hadirin? Pesan Nabi Ibrahim adalah agar Nabi Ismail memperkuat palang pintu rumahnya. Subhanallah. Kokoh, perkuat. Karena apa? Inilah dia istri yang solehah, istri yang merahasiakan rumah tangga mereka, istri yang menyanjung suaminya, istri yang senantiasa berbakti kepada suaminya, istri yang selalu taat kepada suaminya. Maka ketika Nabi Ibrahim mendengar cerita dari istri Ismail, ia berpesan, kokohkan, kuatkan palang pintunya. Dahsyat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu pada kedatangan yang ketiga kalinya, Nabi Ibrahim dengan izin Allah bisa bertemu dengan Nabi Ismail. Dan yang saat itu Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah pohon di dekat sumur Zam-Zam. Subhanallah, tatkala melihat kehadiran sang ayah, Ismail berbuat sebagaimana layaknya seorang anak yang lama tidak bersua dengan bapaknya. Begitu juga Nabi Ibrahim berbuat layaknya seorang bapak yang lama tidak berjumpa dengan anaknya. Subhanallah, pertemuan mereka begitu akrab, pertemuan mereka begitu romantis, pertemuan mereka begitu sangat-sangat tenang, ramah, sehingga alhamdulillah keridhaan, ketenangan mereka dapatkan dan mereka insya Allah kuatkan. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata setelah pertemuan itu dengan kekuatan batiniah yang mereka miliki, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sepakat untuk membangun Ka'batul Mukarramah, melahirkan ide-ide yang cemerlang. Subhanallah, akhirnya pun Ka'batul Mukarramah terbangun dengan baik. Mereka membangun Ka'bah secara bersama-sama. Subhanallah, sehingga menghasilkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pemirsa hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, begitulah awal dari sejarah. Kita lihat tentang bangsa Arab yang subhanallah banyak sekali lika-liku kehidupan di dalamnya. Jadi posisi bangsa Arab dan kaumnya ternyata menghiasi kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, karena mereka adalah pondasi dari Ka'batul Mukarramah itu sendiri, penguatan, pengokohan Ka'bah, sehingga Ka'bah pun mendapatkan ridho Allah, akhirnya terbangun dengan baik. Sampai pada saat ini kita lihat begitu kokohnya tempat Ka'bah, yaitu tempat di mana kiblat Nabi, kiblat umat Islam sampai pada saat ini untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itulah secerca sebuah kisah pembuka dari Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang kondisi pada saat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini juga kita akan membahas tentang kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Jadi kekuasaan ini banyak sekali hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi dipimpin oleh raja-raja, banyak raja-raja
di bangsa Arab itu sendiri. Jadi para penguasa Jazirah, tatkala terbitnya matahari Islam bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah raja-raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. Subhanallah, ternyata ada raja-raja yang mempunyai mahkota tapi kemerdekaan tidak mereka raih. Yang kedua adalah para pemimpin dan pemuka kabilah atau pemuka atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Jadi mayoritas di antara mereka memiliki kebebasan tersendiri. Bahkan boleh jadi sebagian di antara mereka mempunyai subordinasi layaknya seorang raja yang mengenakan mahkota. Jadi raja-raja yang memiliki mahkota adalah termasuk Raja Yaman, Ghassan, dan Hira. Sedangkan penguasa-penguasa lain di Jazirah Arab tidak memiliki mahkota, tapi memiliki kekuasaan. Subhanallah. Hadirin, yang pertama adalah raja-raja di Yaman. Suku terdahulu yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Ini juga tercatat di dalam Al-Quran, kaum Saba ini. Bagaimana mereka mendurhakai para nabi-nabi mereka, lalu mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan azab yang begitu berat kepada mereka karena mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, jadi kaum Saba itu bisa diketahui lewat penemuan fosil Aur yang hidup 20 abad sebelum Masehi. Subhanallah. Jadi puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka adalah dimulai pada sebelum Masehi, yaitu pada 11 tahun sebelum Masehi. Jadi perkembangan mereka bisa dibagi menurut tahapan-tahapan berikut. Yang pertama adalah abad-abad sebelum tahun 650 sebelum Masehi. Jadi 650 sebelum Masehi ini raja-rajanya adalah bergelar Maghrib Saba dengan ibu kotanya Sorowa. Puing-puing peninggalan mereka ternyata, hadirin pemirsa, dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri Ma'rib yang dikenal dengan istilah Kharibah. Masih ada puing-puingnya sampai pada saat ini. Subhanallah. Yang kedua, sejak tahun 650 sebelum Masehi hingga 110 sebelum Masehi. Jadi pada masa itu mereka menanggalkan gelar Ma'rib yang tadi dan hanya dikenal dengan raja-raja Saba. Tadi raja-raja Ma'rib, sekarang dikenal dengan raja-raja Saba. Yang pertama tadi itu apa tadi? Yaitu Ma'rib Saba, sekarang Raja Saba. Raja Ma'rib Saba, tapi setelah 650 sampai 110 sebelum Masehi mereka dikenal dengan Raja Saba saja. Jadi mereka menjadikan Ma'rib, kata-kata Ma'rib yang sebelumnya itu hanya sebagai ibu kota saja. Jadi tidak dipakai lagi yang lain-lain, hanya sebagai nama ibu kota, sebagai ganti dari Sorowa. Jadi puing-puing ini juga terdapat dan bisa ditemui 60 mil dari kota San'a ke arah timur. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terus selanjutnya sejak tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi. Jadi pada masa itu kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Saba, bahkan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya, diganti. Jadi sebagai ganti dari Ma'rib. Ibu kota Ma'rib
Jadi sekarang jadi ibu kota Raidan. Jadi kemudian Raidan diganti bahkan menjadi Dhafar. Jadi puing-puing peninggalannya dapat juga ditemukan sampai pada saat ini. Selanjutnya sejak tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman. Jadi pada masa itu sering diwarnai kekacauan, keributan, revolusi, bahkan peperangan antar suku, yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi orang luar, na'udzubillah. Jadi sejak dahulu ternyata kita umat Islam selalu diadu domba oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga lah mengambil kesempatan untuk menghancurkan umat Islam itu sendiri. Akhirnya kita pun pada akhirnya menjadi budak di negeri sendiri. Nauzubillah. Ini sebuah pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya dan kita jadikan betul-betul pegangan sehingga suatu saat nanti jangan sampai terjadi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada tahun 523 Masehi itu Zunuwas, seorang Yahudi, memimpin pasukannya menyerang orang-orang Masehi, antara Yahudi dan Masehi. Pada saat itu melakukan peperangan dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Masehi. Jadi orang Yahudi ini memaksa ya orang-orang Nasrani ini meninggalkan agama mereka. Jadi karena mereka menolak, orang-orang Masehi menolak, maka Zunuwas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api, lalu mereka dilemparkan ke dalam api dengan secara hidup-hidup. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Begitu kejamnya mereka. Jadi kita juga lihat sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Buruj. Kejadian ini membakar dendam di hati orang-orang Nasrani dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan. Tentunya dimotori oleh Imperium Romawi untuk menguasai negeri Arab. Lalu mereka bekerja sama dengan orang-orang Habasyah dan menyiapkan armada lautnya. Jadi ada 70.000 pasukan dari penduduk Habasyah yang turun dan mereka menguasai Yaman untuk selanjutnya. Jadi pemimpin mereka pada saat itu adalah Aryat. Pada tahun 525 Masehi, Aryat bercokol di sana, bertahan hingga bahkan dibunuh oleh Abraha. Abraha ini adalah anak buahnya sendiri dan dia menggantikan kedudukan Aryat di Yaman setelah meminta restu rajanya di Habasyah. Subhanallah. Jadi Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi kita kenal dengan julukan apa, hadirin pemirsa? Julukan pasukan bergajah. Jadi setelah peristiwa gajah ini, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Parsi. Dengan kerjasama ini, mereka bisa mengusir orang-orang Habasyah dari Yaman hingga mereka memperoleh kemerdekaan pada tahun 575 Masehi. Jadi pemimpinnya pada saat itu adalah Ma'di Yakrib bin Saif Ziyazan al-Himyari. Jadi selanjutnya mereka mengangkatnya menjadi raja di sana. Jadi Ma'di ini masih mempertahankan sejumlah orang dari penduduk Habasyah sebagai pengawalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata pengawalnya yang dari Habasyah tersebut justru menjadi bumerang baginya, sehingga suatu hari mereka bisa membunuhnya. Dengan kematian Ma'di tadi,
Akhirnya pupuslah sudah dinasti raja dari keluarga Ziyazan. Setelah itu kerajaan Kisra ini mengangkat penguasa dari bangsa Persia di San'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia pada saat itu. Jadi beberapa pemimpin dari bangsa Persia terus silih berganti. Dan pada akhirnya di era kepemimpinan mereka yang terakhir yaitu Yaman. Di Yaman adalah Badazan yang kemudian alhamdulillah Badazan ini memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislaman Badazan ini berakhir sudahlah kekuasaan bangsa Persia di negeri Yaman. Subhanallah. Walaupun pada saat itu mereka berkuasa, raja-raja mereka berganti di bawah kekuasaan Romawi, di bawah kekuasaan Persia, tapi alhamdulillah dengan berakhirnya kerajaan Persia itu dan masuk Islamnya Badazan, akhirnya tuntas sudah kekuasaan bangsa Persia atas negeri Yaman. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, yaitu raja-raja di Yaman. Yang kedua adalah raja-raja di Hirah. Bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya setelah Cyrus yang agung, yaitu pada tahun 557 sampai 529 sebelum Masehi. Cyrus ini dapat mempersatukan barisan bangsa Persia hingga tak seorang pun berani menyerangnya. Sampai pada akhirnya muncul yang bernama Alexander dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masehi. Jadi Alexander ini mampu mengalahkan raja-raja mereka dan menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya negeri mereka terpecah belah dan muncullah raja-raja baru yang disebut dengan raja-raja Taif. Yaitu raja-raja Taif ini berkuasa atas wilayah-wilayahnya sendiri secara terpecah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Jadi pemirsa, pada era kekuasaan raja-raja Taif ini, orang-orang Qahtan berpindah dan menguasai daerah subur di Irak. Kemudian mereka bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah, dan mereka bersama-sama menguasai sebagian dari Jazirah Efrat. Subhanallah. Jadi hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kekuatan bangsa Persia ini kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasaniyah. Sejak tahun 226 Masehi, dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Jadi ini merupakan sebab kepindahan orang-orang Qudoah ke Syam, sedangkan penduduk Hira dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi pada era Ardashir inilah Jujaimah Al-Wahdah berkuasa atas Hirah yang sebagian penduduk Irak serta daerahnya Robi'ah dan Mudar. Jadi Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung. Namun dia juga tidak mau jika mereka mencaplok daerah-daerah pinggiran dari kekuasaannya, kecuali jika dia mempunyai beberapa orang yang dapat dipercaya dan mau mendukungnya. Pemirsa, di sisi lain, dia juga bisa meminta tolong kepada raja-raja Romawi yang bisa ditakut-takuti. Lewat raja-raja Romawi yang bisa diperalat ini, dia mengadu domba antara bangsa Arab di Syam dan Irak. Di lingkungan kerajaan Hirah, dia juga menempatkan sebatalion dari pasukan Persia.
Jadi Amr bin Adi ini naik tahta di Hira menggantikan Juzaimah yang meninggal dunia pada tahun 268 Masehi, yang mengawali era kekuasaan Raja-Raja Lakhmi pada masa Kisra Sabur bin Ardashir. Jadi beberapa dari kalangan Lakhmi tetap berkuasa setelah itu di Hira hingga tiba era kekuasaan Qubaz bin Fairuz di Persia. Pada saat itu berkuasa adalah Mazdak yang mengajak kepada gaya hidup permipisme. Jadi permisipisme ini banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini. Begitu pula Qubaz dan dari Persia. Qubaz mengirim utusan kepada Raja Hira yaitu Al-Munzir bin Ma'us Sama, mengajaknya untuk memilih jalan hidup dan menjadikannya sebagai agama. Namun Al-Munzir menolak ajakan itu dengan sikap kesatria, sehingga Qubaz mengucilkannya. Sebagai pengganti Al-Munzir, dia mengangkat Al-Haris bin Amr bin Al-Hijr Al-Kindi setelah memenuhi ajakan Qubaz untuk menerapkan gaya hidup yang diciptakan oleh Mazdak. Jadi pengganti Qubaz adalah Kisra Anusiriwan yang sangat benci gaya hidup ini. Dia membunuh Al-Mazdak dan entah berapa banyak para pengikutnya. Dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa di Hira. Sebenarnya Al-Haris bin Amr memintanya, tapi dia justru dibuang ke Daru Qalb dan meninggal di sana. Jadi sistem kerajaan terus berlanjut dan berlanjut. Setelah Al-Munzir bin Ma'us hingga masa kekuasaan An-Nu'man bin Al-Munzir, dialah yang memancing kemarahan Kisra karena berbagai perhiasan yang diurus Zaid bin Adi Al-Ibadi. Kisra mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk meminta perhiasan-perhiasan itu. Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Syaiban, seraya menitipkan keluarga dan harta bendanya. Jadi setelah itu dia menghadap Kisra. Akhirnya pemirsa, dia dijebloskan ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Jadi sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Qubaisyah At-Ta'ai dan memerintahkannya mendatangi Hani bin Mas'ud untuk meminta barang-barang yang dititipkan kepadanya. Namun dengan sikap kesatria dan gagah berani, Hani menolak permintaan itu. Maka Kisra mengizinkan Iyas untuk memeranginya. Akhirnya dengan dibantu pasukan perang Kisra, terjadilah peperangan yang dahsyat antara kedua pihak di Ziqar. Suku Syaiban mendapatkan kemenangan yang gemilang dalam peperangan ini dan mampu menghancurkan pasukan Persia. Inilah untuk pertama kalinya bangsa Arab memperoleh kemenangan atas bangsa selain Arab. Subhanallah. Jadi hal ini juga terjadi tak lama setelah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau dilahirkan 8 bulan setelah Iyas bin Qubaisyah berkuasa di Hira. Jadi setelah Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa dari bangsa Persia di Hira. Dan pada tahun 632 Masehi, kekuasaan kembali dipegang suku Lakham. Di antara penguasa dari kalangan mereka adalah Al-Munzir yang bergelar Al-Ma'rur. Namun kekuasaannya ini hanya bertahan selama 8 bulan dengan kedatangan Khalid bin Walid beserta pasukan muslimin. Subhanallah. Itu raja-raja yang kedua setelah raja-raja di Yaman. Kedua raja-raja di Hira. Yang ketiga adalah raja-raja di Syams. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
Pada masa bangsa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah, maka suku-suku Qada'ah juga ikut berpindah ke berbagai daerah di pinggiran kota Syams, dan mereka menetap di sana. Mereka adalah yang berpindah tersebut dari Bani Sulaih bin Halwan. Di antara mereka adalah Bani Jaj'am bin Sulaih yang dikenal dengan sebutan Doja'amah. Mereka dipergunakan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab dan sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persia. Subhanallah, dahsyat. Untuk itu, bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini yang berlangsung hingga beberapa tahun. Jadi raja mereka yang terkenal adalah Ziyad bin Habullah. Kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua Masehi hingga akhir abad itu. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan yang dapat mengalahkan Doja'amah. Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya adalah Dumatul Jandal. Suku Ghassan ini terus berkuasa sebagai kaki tangan Imperium Romawi hingga meletus perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir adalah Jabalah bin Al-Aiham dapat ditarik masuk ke dalam Islam pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Subhanallah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu adalah raja-raja yang ada di bangsa Arab. Jadi pemirsa, mungkin tahapan yang pertama ini, pertemuan yang pertama ini kita sudahi untuk sementara, dan insya Allah nanti pertemuan yang kedua, ketiga dan selanjutnya akan kita lanjutkan kembali. Jadi dengan adanya kajian sirah nabawiyah ini bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih mengetahui tentang apa yang terjadi sebelum Rasulullah lahir dan ketika Rasulullah lahir, ketika Rasulullah anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai menikah dan diangkat sebagai Nabi dan Rasul dan berjuang dalam dakwah secara sirriyah wa jahriyah, baik itu dengan sembunyi-sembunyi dakwah tersebut dan juga secara terang-terangan, bahkan sampai terjadi peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terakhir beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi pemirsa, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah seharusnya kita mengkaji sirahnya, mengkaji riwayat hidupnya, mengetahui apa-apa yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Perjuangan Rasulullah untuk membawa risalah Islam ini begitu besar, begitu mengharukan perjuangan-perjuangan Rasulullah dan para sahabat ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka tinggalkan semuanya. Apa yang mereka miliki mereka tinggalkan, harta mereka tinggalkan, perdagangan mereka tinggalkan, sampai tanah kelahiran mereka juga mereka tinggalkan. Ini semua adalah demi kelangsungan ajaran Islam itu sendiri, demi memperjuangkan agama Islam itu sendiri yang saat ini kita nikmati, kita rasakan,
tentang kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada kita yang mendengarnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.